Perbedaan testnet vs mainnet. Sebelum memahami mengenai poin perbedaan mengenai testnet dan mainnet, mari ketahui terlebih dahulu mengenai apa itu testnet. Test network, adalah jaringan uji coba yang mana pengembang dapat menguji, membuat, atau memodifikasi fungsionalitas dan memantau kinerja jaringan blockchain. Testnet akan memperbaiki bug dan jenis kegagalan di jaringan lainnya. Beberapa blockchain seperti Ethereum, akan menyediakan pengujian pada standar, alat, dan sertifikasi untuk secara akurat menguji jaringan yang kompleks dalam skala besar. Contoh Ethereum testnet adalah Rinkeby, konfigurasi GETH, dan Kovan. Setelah Anda memahami mengenai apa itu testnet, berikut di bawah ini adalah penjelasan mengenai perbedaan antara testnet vs mainnet. Biaya operasi, pada sistem testnet, token tidak memiliki nilai apapun. Sedangkan, biaya operasi di mainnet jauh lebih tinggi. Setiap operasi yang dilakukan di blockchain akan membutuhkan biaya dalam bentuk token yang memiliki nilai tertentu. Ide jari. Fase 1 desain, distribusi, bootstrap grafik kepercayaan. Server Pi beroperasi sebagai voucher yang meniru perilaku sistem terdesentralisasi karena akan berfungsi begitu aktif. Selama fase ini, peningkatan pengalaman dan perilaku pengguna dimungkinkan dan relatif mudah dilakukan dibandingkan dengan fase stabil jaringan utama. Semua pencetakan koin ke pengguna akan dimigrasikan ke jaringan langsung setelah diluncurkan. Dengan kata lain, Livenet akan mencetak pada genesisnya memblokir semua saldo pemegang akun yang dihasilkan selama fase 1, dan terus beroperasi seperti sistem saat ini tetapi sepenuhnya terdesentralisasi. Pi tidak terdaftar di bursa selama fase ini dan tidak mungkin untuk membeli Pi dengan mata uang lain. Fase 2 testnet. Sebelum kami meluncurkan jaring utama, perangkat lunak node akan digunakan pada jaring uji. Jaringan uji akan menggunakan grafik kepercayaan yang sama persis dengan jaringan utama tetapi pada koin Pi pengujian. Tim inti Pi akan menghosting beberapa node di jaringan pengujian, tetapi akan mendorong lebih banyak pionir untuk memulai node mereka sendiri di jaringan pengujian. Bahkan, agar setiap node dapat bergabung dengan jaring utama, mereka disarankan untuk memulai di testnet. Jaringan uji akan dijalankan secara paralel dengan emulator Pi di fase 1, dan secara berkala, setiap hari, hasil dari kedua sistem akan dibandingkan untuk mengetahui celah dan kesalahan jaringan uji, yang akan memungkinkan pengembang Pi untuk mengusulkan dan mengimplementasikan perbaikan. Setelah menjalankan kedua sistem secara bersamaan, testnet akan mencapai keadaan di mana hasilnya secara konsisten cocok dengan emulator. Saat masyarakat sudah merasa siap, Pi akan bermigrasi ke fase berikutnya. Fase 3 mainnet. Ketika komunitas merasa perangkat lunak siap untuk produksi, dan telah diuji secara menyeluruh di testnet, mainnet resmi dari jaringan Pi akan diluncurkan. Detail penting adalah bahwa, dalam transisi ke mainnet, hanya akun yang divalidasi sebagai milik individu nyata yang berbeda yang akan dihormati. Setelah titik ini, voucher dan emulator jaringan Pi fase 1 akan dimatikan dan sistem akan terus berjalan sendiri selamanya. Pembaruan protokol di masa mendatang akan disumbangkan oleh komunitas pengembang Pi dan tim inti Pi, dan akan diusulkan oleh komite. Implementasi dan penerapannya akan bergantung pada node yang memperbarui perangkat lunak penambangan seperti halnya blockchain lainnya. Tidak ada otoritas pusat yang akan mengendalikan mata uang dan itu akan sepenuhnya didesentralisasi. Saldo pengguna palsu atau pengguna duplikat akan dibuang. Ini adalah fase ketika Pi dapat terhubung ke bursa dan ditukar dengan mata uang lain. Dr. Nicholas Kokkalis, Kepala Teknologi, Stanford PhD dan instruktur kelas aplikasi terdesentralisasi pertama Stanford, menggabungkan sistem terdistribusi dan interaksi komputer manusia untuk membawa mata uang kripto ke orang biasa. Saya telah menjadi teknolog sepanjang hidup saya, yang membuat saya meraih gelar Ph.D. di Universitas Stanford dan untuk melanjutkan menjadi sarjana pascadoktoral di Departemen Ilmu Komputer di sana. Sebagai bagian dari postdoc saya memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain, di Departemen Ilmu Komputer Stanford. Disitulah saya menemukan secara langsung kesulitan untuk mendapatkan kemajuan teknologi blockchain ke tangan orang-orang biasa. Saya percaya saat ini teknologi dapat memberdayakan orang lebih dari sebelumnya. Sebagai sarjana muda, saya merancang dan membuat motherboard komputer baru dari awal di lab. Dalam pekerjaan PhD awal saya membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan,
sebelum blockchain dan Ethereum muncul, dan menerbitkannya sebagai tesis MS saya. Saya juga membuat platform game online, Gameyola, di mana jutaan orang menghibur diri mereka sendiri selama lebih dari 2000 tahun. Untuk pekerjaan PhD saya nanti, saya mencoba memulihkan tahun-tahun pria itu dengan menulis asisten email yang diberdayakan orang banyak yang menghemat waktu orang saat memproses email dan tugas mereka. Juga, saya adalah CTO pendiri di StartX, akselerator startup nirlaba untuk mahasiswa Stanford yang telah membantu lebih dari 2000 pengusaha. Saya adalah orang yang percaya kuat dan jangka panjang tentang potensi teknis, keuangan, dan sosial dari cryptocurrency, tetapi frustrasi dengan keterbatasan mereka saat ini. Saya berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang. Saya melakukan ini dengan menggunakan filosofi desain yang berpusat pada pengguna yang mengubah proses pengembangan blockchain baru menjadi terbalik, luncurkan dalam beta, mengundang anggota ke jaringan, ulangi protokol bersama-sama dengan anggota, mendesentralisasikan desain yang dihasilkan.